Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ayuhal muslimun, hadirin yang saya muliakan dan saya cintai fillah. Sesungguhnya merupakan sebuah kebahagiaan ketika kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di atas iman, di atas Islam, dikumpulkan di atas al-ukhuwah al-islamiyah, al-imaniyah, terkhusus di zaman akhir yang seperti ini. Di zaman banyaknya fitnah, ujian. Dengan berkumpulnya seorang muslim dengan saudaranya, maka di situ ada kebahagiaan, saling mengingatkan, saling menguatkan, saling membantu. Semoga majelis kita ini, ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, dijadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai majelis yang mubarakan, marhuma, dibarokai dan dirahmati Allah Jalla wa Az. Amin ya rabbal alamin. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan membahas sebuah permasalahan yang sangat penting, di mana permasalahan ini merupakan perkara yang semestinya kita tempuh untuk meraih kemuliaan. Yang kita maksud adalah ad-da'watu ilallah, dakwah ilallah. Ketahuilah ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala telah mengabarkan di dalam Al-Qur'anul Karim manusia itu akan selamat dari kerugian. Di antaranya ketika menegakkan dakwah ilallah. Ini salah satu sifat di antara sifat yang dengan sifat itu seorang akan beruntung dan selamat dari kerugian, khusran. Sebagaimana Allah sebutkan di dalam surah Al-Asr,
Surat yang pendek namun demikian dalam maknanya. Karena dalam surat ini Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan, mengabarkan bagaimana kita meraih kebahagiaan. Allah Jalla wa Az berfirman, "Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr." Wal 'asr, demi masa, innal insana, sesungguhnya manusia itu, jinsul insan, lafi khusrin, benar-benar dalam keadaan rugi. Rugi, tidak mendapatkan kebaikan, tidak mendapatkan sa'adah yang hakikiyah. Nah, illa, kecuali orang-orang yang disifati oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat berikutnya. Illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman, wa 'amilus shalihat, dan mereka beramal soleh, wa tawasau bil haqqi, dan mereka saling nasihat-nasihati dengan perkara yang hak, wa tawasau bis sabri, dan nasihat-nasihati dengan apa? Kesabaran. Betapa jelasnya ayat-ayat ini, betapa jelasnya surah ini, sangat jelas, gamblang. Sehingga tidak bisa seorang nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala mengatakan belum datang hujjah. Kita belum diberitahu bagaimana jalan untuk mendapatkan kebahagiaan. Kita belum diberitahu bagaimana meraih kemuliaan. Tidak bisa kita berkata seperti itu. Karena telah tegak hujjah dengan surah ini. Allah Subhanahu wa taala ya telah menjelaskan, telah menegakkan hujjah atas manusia untuk mereka mengikuti jalannya Rasulullah SAW. Oleh karena itu Imam Syafi'i rahimahullah, Imam Syafi'i rahimahullah berkata, "Lau ma anzalallahu hujjatan ala khalqihi illa hadhihi surah lakafathum." Kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala tidak menurunkan hujjah atas hambanya, atas makhluknya, kecuali surah ini, lakafathum, sudah mencukupi. Sudah mencukupi untuk tegaknya hujjah bahwa kita harus beriman. Beriman kepada Rasul alaihi salatu wassalam yang membawa al-Islam, yang turun kepada beliau wahyu. Kemudian juga hujjah untuk kita mengamalkan ilmu itu. Wa 'amilus shalihat, beramal soleh. Kemudian setelah itu, ya, hujjah untuk kita juga berusaha menebarkan kebaikan dengan dakwah ilallah. Tawasau bil haqq wa tawasau bil haqqi, dan saling nasihat-nasihati dengan perkara yang hak, wa tawasau bis sabri, dan nasihat-nasihati dengan apa? Kesabaran. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Jadi tugas kita dan cita-cita kita berharap semoga kita semuanya mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala untuk memiliki 4 sifat ini. Yang pertama adalah al-iman. Sifat yang kedua adalah al-amalus saleh, beramal saleh. Kemudian tawasau bil haqq, saling nasihat-menasihati dengan perkara yang hak. Kemudian sifat yang keempat adalah sabar. Baik. Demikian ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Mengingatkan apa yang Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam
surah ini. Kemudian ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Ketahuilah bahwa kita merasakan nikmat iman, merasakan nikmat Islam, di mana nikmat ini adalah nikmat yang paling besar. Sebabnya adalah karena adanya dakwah ilallah. Kita sendiri telah merasakan buah dari dakwah ilallah. Dari mana kita mengenal Allah Subhanahu wa taala, mengenal Rasul alaihi salatu wassalam, mengenal agama Islam ini? Apa sebabnya? Sebabnya adalah dakwah ilallah. Naam. Dakwahnya Rasul alaihi salatu wassalam. Sendiri Nabi alaihi salatu wassalam. Bada'al Islamu ghariban, Islam itu mulanya asalnya gharib, asing. Betul-betul asing, dan memang sendiri Nabi alaihi salatu wassalam ketika itu. Kemudian Nabi alaihi salatu wassalam mendakwahkan kepada manusia. Diajak istri beliau Khadijah, fa'aslamat, masuk Islam Khadijah. Ya. Bahkan orang yang pertama kali mendengarkan berita turunnya wahyu adalah siapa? Khadijah. Nabi alaihi salatu wassalam berada di Gua Hira ketika itu. Di suatu malam datang malaikat Jibril alaihi salatu wassalam, sosok yang Nabi belum pernah berjumpa dengannya. Tiba-tiba ya datang malaikat Jibril dan berkata kepada Nabi alaihi salatu wassalam, "Iqra, baca." Kata Nabi alaihi salatu wassalam, "Ma ana biqari," saya tidak bisa membaca. Kemudian didekap oleh malaikat Jibril alaihi salatu wassalam sampai sesak Nabi alaihi salatu wassalam. Kemudian dilepaskan lagi, "Iqra, baca." Kata Nabi alaihi salatu wassalam, "Ma ana biqari," sampai 3 kali. Kemudian dibacakan ayat-ayat yang pertama ya, yang Allah turunkan. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Nah, itu setelah turun surat itu Nabi kemana? Kemana? Tidak tahu. Sampingnya. Antum kemana? Setelah turun surat itu kemana Nabi alaihi salatu wassalam? Dari Gua Hira kemana? Tidak tahu. Antum pulang ke rumah kan demikian kan? Hah? Ayo ke rumah beliau. Ya, kan? Turun langsung. Turun dalam keadaan gemetar, dalam keadaan baru saja merasakan sebuah kejadian yang belum pernah terjadi. Rasa takut, khawatir. Masuk ke dalam rumah, kemudian berkata kepada Khadijah, "Zammiluni, zammiluni, selimuti aku, selimuti aku." Khadijah pun menyelimuti Nabi alaihi salatu wassalam. Sampai begitu keadaan sudah reda, tenang, Nabi menceritakan kejadian itu. Nabi mengatakan kepada Khadijah, "Laqad khasyitu ala nafsi, laqad khasyitu ala nafsi." Saya mengkhawatirkan diriku. Khawatir Nabi alaihi salatu wassalam. Bagaimana tidak khawatir? Berada di tempat yang tinggi, sulit dicapai tempat itu. Gua Hira. Muncul sosok tidak tahu dari mana arahnya. Maka Nabi mengatakan kepada Khadijah, "Laqad khasyitu ala nafsi." Saya mengkhawatirkan diriku, khawatir Nabi. Kemudian diceritakan apa yang terjadi. Di situ Khadijah ya menguatkan Nabi alaihi salatu wassalam. Jadi yang pertama kali mendengarkan berita ini ya Khadijah. Dan ketika Nabi mengatakan laqad khasyitu ala nafsi, saya mengkhawatirkan diriku, apa kata Khadijah? Kalla wallahi la yukhzikallahu abada.
Tidak demi Allah. Allah tidak mungkin akan menyia-nyiakanmu. Tidak mungkin. Karena engkau orang baik. Demikian maknanya. Karena engkau orang yang selalu membantu orang yang kesulitan, memberikan bantuan kepada orang-orang yang fakir, selalu jujur, selalu menyambung rahim. Tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala menyia-nyiakan. Kemudian dibawa ke tempatnya Waraqah bin Naufal. Syahid, ya. Ini awal mula Islam. Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sendiri. Beliau ajak Khadijah masuk Islam. Abu Bakar As-Siddiq masuk Islam. Ali bin Abi Thalib juga masuk Islam. Terus bertambah 1, 2, 3. Apa sebab kemudian seorang hamba mendapatkan kenikmatan iman, kenikmatan Islam? Sebabnya adalah dakwah ilallah. Nabi tidak tinggal diam, tidak. Tetapi mendakwahkan al-haq, mendakwahkan al-Islam. Sampai kemudian terus berjalan dakwah 13 tahun di kota Mekah. Ya. Coba kita buka kembali lembaran perjalanan dakwah Nabi alaihi salatu wassalam. 13 tahun di kota Mekah, kemudian 10 tahun di kota apa? Madinah. Ya. Sampai saat kemudian manusia masuk ke dalam agama Islam berbondong-bondong. Turunlah firman Allah Subhanahu wa taala, "Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba." Demikian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jadi kita harus ingat, kita harus sadar, kita merasakan nikmat Islam, nikmat iman, ya, adalah dengan hidayah dari Allah, fadlun min Allah. Kemudian tentunya dengan sebab adanya dakwah ilallah. Nabi wafat, dakwah tidak berhenti. Karena para sahabat tahu bahwasanya dakwah ilallah adalah sebab mereka akan meraih kemuliaan. Orang tidak mungkin akan mulia, tidak mungkin akan selamat dari kerugian kalau tidak berdakwah kepada Allah Subhanahu. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'anul Karim, "Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah." Kalian, dan yang ditunjuk pertama kali adalah para sahabat. Kuntum khaira ummatin, kalian adalah sebaik-baik umat. Para sahabat itu sebaik-baik umat. Ukhrijat linnas, yang dikeluarkan untuk manusia. Kenapa menjadi umat yang terbaik? Karena memiliki sifat diantaranya ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kalian memerintahkan perkara-perkara yang ma'ruf, kalian melarang kemungkaran, dan kalian beriman kepada Allah. Jadi para sahabat ketika Rasul wafat, mereka tidak berhenti dari dakwah ilallah. Tidak kemudian Rasul wafat melemah semangat, Rasulullah wafat dan berhenti dakwah. Tidak, ma'asyiral muslimin. Para sahabat menyebar ke seluruh penjuru, sehingga Islam pun sampai ke timur dan sampai ke barat. Seperti pernah Nabi alaihi salatu wassalam bersabda kepada para sahabat dalam sebuah hadis, "Innallaha zawaliyal ard fara'aitu masyariqaha wa magharibaha wa inna ummati sayablughu mulkuha
ila mazuya minha. Atau kama qala Rasul alaihi salatu wassalam. Suatu saat Nabi itu ditampakkan bumi di hadapan beliau, digulungkan bumi. Laqad zawaliyal ard, innallaha zawaliyal ard. Allah Subhanahu wa taala menggulungkan bumi di hadapanku sehingga aku bisa melihat timurnya dan baratnya. Dan itu masuk mukjizat. Jangan heran, Allah berkehendak seperti itu, mudah. Nabi diperlihatkan timurnya bumi, baratnya bumi. Nah, sekarang buatan manusia saja, ya, ada layar di depan kita bisa melihat orang lagi tawaf, ya atau tidak? Itu buatan manusia, kan? Allah Subhanahu wa taala berikan kemampuan manusia, ya, sampai pada titik itu. Antum di Singaraja kan jauh sekali. Mana mungkin antum bisa lihat orang sedang tawaf di mana? Ka'bah. Mana mungkin, kan? Tapi Allah mudahkan itu terjadi. Dan itu buatan apa? Manusia. Ya. Di waktu yang sama juga antum bisa melihat apa yang ada di Masjid Nabawi. Live apa yang sedang terjadi. Tentu saja itu semuanya ma'asyiral muslimin bagi Allah Subhanahu wa taala sangat mudah. Tidak ada yang sulit bagi Allah Subhanahu wa taala untuk menampakkan bumi di hadapan Nabi alaihi salatu wassalam, digulung bumi itu di hadapan Nabi alaihi salatu wassalam, dan beliau melihat timurnya barat, timurnya bumi, baratnya bumi. Kemudian Nabi mengatakan, umatku akan sampai di tempat-tempat yang aku ditampakkan itu, timur dan barat. Nah, sehingga ketika Rasul alaihi salatu wassalam wafat, hadis-hadis yang seperti ini pula yang memotivasi para sahabat. Janji Allah benar, tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala mengingkari janjinya. Umat ini akan sampai, ya, cahayanya Islam akan sampai cahayanya menerangi timur dan baratnya bumi. Dan itu dengan dakwah ilallah. Para sahabat berdakwah sampai wafatnya mereka wafat dalam keadaan berdakwah ilallah. Abu Bakar As-Siddiq wafat dalam keadaan berdakwah ilallah, istiqomah di atas dakwah ilallah. Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, sampai sahabat yang terakhir wafat, semuanya kokoh di atas 4 sifat ini: iman, ya, al-amalus saleh, ad-da'wah ilallah, was-sabr, dan sabar. Naam, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jadi kembali kepada apa yang kita sebutkan di awal. Kita ini merasakan nikmat iman, nikmat Islam, ya. Kita bahagia ma'asyiral muslimin bisa duduk di majelis ilmu, bisa mendengarkan ayat, bisa mendengarkan hadis. Kita bahagia ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah, diberi oleh Allah nikmat mengenal kalimat la ilaha illallah yang tidak semua orang merasakan nikmat ini. Tidak semua orang dimudahkan untuk mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, nikmat yang sangat besar. Kata Al-Imam Sufyan ibn Uyainah rahimahullah, ma an'amallahu ala ibadihi minan ni'am a'zam min an 'arrafahu syahadata an la ilaha illallah. Tidak ada nikmat yang Allah berikan kepada seorang hamba melebihi nikmat hamba itu mengenal kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu nikmat yang paling besar. Nah, mengenal Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabbul Alamin, Rabb yang menguasai alam semesta, menciptakan,
menghidupkan, mematikan, mengatur alam ini. Juga dimudahkan untuk meyakini bahwa hanya Allah sajalah satu-satunya ilah yang berhak untuk diibadahi. Salat semuanya milik Allah, doa hanya untuk Allah, tawakal hanya kepada Allah, menyembelih hanya untuk Allah. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarikalah wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Ini nikmat yang sangat besar, ma'asyiral muslimin, dan sebabnya adalah dakwah ilallah. Sahabat wafat tidak berhenti, dilanjutkan oleh para tabi'in. Para tabi'in wafat, dilanjutkan oleh tabi'ut tabi'in, dilanjutkan oleh para ulama pewaris Nabi alaihi salatu wassalam. Dan hari ini, ma'asyiral muslimin, hari ini apa yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berupa Al-Qur'anul Karim bisa kita baca, bisa kita hafalkan, bisa kita kaji. Apa sebabnya? Dakwah ilallah. Tidak ada yang disembunyikan oleh para sahabat, semua sampai kepada para tabi'in. Demikian pula para tabi'in, tidak ada yang menyembunyikan, sampai semuanya kepada para tabi'ut tabi'in, sampai kepada kita, sampai hari ini. Kita dimudahkan untuk membaca Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam, hadis-hadis Nabi sangat sulit ya untuk dibayangkan kalau bukan karena pertolongan Allah. 15 abad, 1447 tahun yang lalu, 15 abad silam sudah berlalu sekian banyak kejadian, perang dunia 1, perang dunia 2, kan demikian. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala betul-betul menunaikan apa yang Allah janjikan dalam Al-Quran. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan kami pula yang menjaganya. Dan dijaganya Al-Quran juga dijaganya hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Sebab dakwah ilallah terjaga Islam. Al-Quran sampai kepada kita, hadis Nabi alaihi salatu wasallam juga sampai kepada kita. Ada kitab-kitab hadis yang mengumpulkan hadis-hadis Nabi. Antum sekarang jawab, tadi kan belum jawab. Kitab-kitab hadis yang antum tahu, kitab apa? Mas, siapa namamu, Mas? Nanti sampingnya lagi sambil minum. Ayo, apa kitab hadis apa? Belakangnya, ayo antum. Belakangnya lagi, tambah kecil. Nanti kalau ke belakang tambah besar, tenang saja. Kalau antum tidak jawab sampai ke belakang ini nanti. Sampingnya antum. Baik. Banyak kitab hadis ikhwan. Ya, ada Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abu Dawud, Sunan Nasa'i, Sunan Ibnu Majah. Kitab-kitab hadis luar biasa. Itu sebabnya adalah dakwah ilallah. Nah, baik, ini poin kedua yang perlu kita ingatkan. Jadi poin yang pertama tadi, apa yang Allah sebutkan dalam surah Al-Asr, mengingatkan bahwa kita ini kalau ingin mendapatkan kemuliaan dan selamat dari kerugian, harus ada upaya untuk memiliki sifat-sifat tadi. Ilmu, amal, kemudian dakwah ilallah, sabar.
Dan poin yang kedua, marilah kita juga mengingat bahwa kita mendapatkan nikmat ini, ya, nikmat yang besar ini, mengenal Allah, mengenal agama Islam, mengenal Nabi Muhammad SAW. Sebabnya adalah apa? Dakwah ilallah. Sehingga kita semestinya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita mendapatkan buah dari dakwah ilallah. Dan juga kita semestinya memuliakan orang-orang yang telah menebarkan Islam ini, dari Rasul alaihi salatu wassalam, para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan para ulama. Naam. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Yang ketiga, ketika kita merasakan kebaikan pada diri kita, semestinya kita juga berusaha untuk menebarkan kebaikan itu kepada orang lain. Ya. Nah, itu diantara bentuk kasih sayang kita, ya, kepada manusia. Dan kalau kita sayang kepada manusia dengan mendakwai mereka, maka kita akan disayangi Allah Subhanahu. Allah Subhanahu wa taala menyayangi hamba-hambanya yang rahimun. Rasul alaihi salatu wasallam bersabda, "Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama." Sayangilah, rahmatilah orang-orang atau yang ada di muka bumi, maka niscaya Allah akan merahmati kalian. Zat yang ada di atas langit akan merahmati kalian. Nah, dan di antara bentuk rahmat itu adalah dakwah ilallah memang. Karena kita yakin manusia itu butuh. Manusia itu akan merasakan kebahagiaan dengan dakwah ini. Semua butuh. Walaupun orang mengatakan saya tidak butuh, saya tidak perlu. Ya kan, ada orang yang seperti itu. Saya tidak butuh. Ya. Tapi mereka adalah orang-orang yang juga semestinya didakwai. Ya. Karena manusia semuanya butuh terhadap apa? Terhadap ilmu ini, Islam. Bagaimana tidak butuh, ma'asyiral muslimin? Yang diterima di sisi Allah nanti hanya al-Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yabtaghi ghairal islami dina fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin." Barang siapa yang mencari selain Islam sebagai agama, maka Allah tidak akan menerimanya. Wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan di akhirat kelak termasuk orang-orang yang khasir, yang rugi. Itu orang-orang yang belum Islam, memerlukan dakwah agar masuk Islam. Dan orang-orang yang sudah masuk ke dalam Islam juga memerlukan dakwah agar semakin mengerti Islam. Banyak di antara kaum muslimin yang juga belum mengerti tentang keindahan Islam ini. Alhamdulillah diberi hidayah Islam, namun betapa banyak hal yang semestinya dipelajari. Dan itu tidak mungkin akan dirasakan, tidak mungkin akan diketahui kecuali dengan dakwah ilallah. Jadi bentuk kasih sayang. Bentuk kasih sayang. Nah, apa saja yang bisa kita lakukan untuk tersebarnya Islam, untuk tersebarnya kalimat tauhid, untuk tersebarnya al-haq, maka sudah semestinya kita tempuh. Kita harus mengambil andil. Nah, karena sekali lagi kita ingin menjadi orang yang selamat dari kerugian. Nah, disebutkan dalam hadis ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, hadis yang menunjukkan bahwa manusia itu semuanya membutuhkan dakwah, membutuhkan
Al-Quran, membutuhkan sunnah. Di samping ayat tadi, wa may yabtaghi ghairal islami dinan. Ada sebuah hadis masyarul muslimin rahimakumullah yang sering kita dengar hadis ini atau pernah kita dengar. Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "Inna mathali wa mathal ma ba'athani Allahu bihi minal ilmi wal huda kamathali ghaithin asaba ardan." Kata Nabi alaihi salatu wasallam, perumpamaan diriku dan ilmu yang aku bawa yaitu Islam, perumpamaan diriku dan hidayah Al-Quran dan Sunnah, perumpamaannya seperti air hujan, seperti hujan yang deras, asaba ardan, seperti hujan yang menimpa apa? Bumi. Ini perumpamaan yang luar biasa. Banyak faedah yang bisa kita ambil dari perumpamaan ini. Di antara faedahnya yang pertama, hadis ini menunjukkan bahwa ilmu itu tinggi. Hujan itu dari mana? Dari atas. Ilmu itu tinggi. Dan memang dari sisi Allah Subhanahu wa taala, zat yang maha tinggi. Kita kan ketika sujud membaca subhana rabbiyal a'la. Maha suci Allah, zat yang maha tinggi. Allah tinggi. Allah Subhanahu wa taala tinggi, fauqa sab'is samawat. Dan Al-Quran, hadis itu diturunkan dari atas, menunjukkan ketinggian Al-Quranul Karim, ketinggian sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Ini diantara faedah dari permisalan ini. Faedah yang kedua, permisalan ini menunjukkan bahwa semua manusia itu membutuhkan Islam, membutuhkan ilmu. Sebagaimana bumi, ya di bumi ini semuanya butuh air. Ada di bumi yang tidak butuh air. Hewan-hewan butuh. Ya, semua hewan butuh air. Tanaman-tanaman butuh air. Manusia apalagi ya, butuh air. Nah, taib. Air hujan itu turun ke bumi. Yang penting disampaikan, yang penting didakwahkan. Adapun masalah diterima atau tidak, maka itu bukan urusan kita. Jangankan kita, Nabi Muhammad SAW saja tidak bisa menjadikan seorang itu menerima Islam dalam arti masuk Islam, tidak bisa. Yang bisa dilakukan oleh Rasul hanya menyampaikan, mendakwahkan saja. Adapun hidayah, taufik hanya di tangan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Nah, harus ditempuh. Semua orang butuh. Semua orang butuh. Beda dengan kalau kita mau memberikan seseorang, itu masih pikir-pikir, ini butuh enggak orang itu. Contoh, saya punya kacamata. Nanti pakai kacamata enggak? Nah, saya kasihkan enggak? Percuma ya kan? Apain saya kasihkan kacamata saya ke siapa namanya tuh? Ahmad. Muhib. Tidak dengar. Saya mikir-mikir, enggak butuh orang ini. Ya. Saya sendiri butuh. Ya. Kan seperti itu. Tapi kalau agama itu tidak. Semua orang butuh. Jadi jangan berpikir ini orang butuh enggak ya. Semua orang butuh. Adapun masalah nanti menerima atau tidak, itu biadillah. Coba kita lihat masyarakat muslimin, betapa semangatnya Nabi alaihi salatu wasallam mendakwai pamannya Abu Thalib. Didakwai setiap hari. Dan betapa Nabi alaihi salatu wasallam berbuat baik kepada pamannya Abu Thalib. Nabi itu berbuat baik. Berbuat baik kepada pamannya. Ya. Termasuk diantara upaya Nabi alaihi salatu wasallam untuk membalas kebaikan pamannya adalah memelihara sahabat Ali bin Abi Thalib. Jadi Abu Thalib ini kan fakir. Ya. Di masa Nabi tinggal di tempatnya Abu Thalib saja, Nabi mengembalakan kambing. Begitu Nabi memiliki kemampuan, minta kepada Abu Thalib untuk memelihara siapa? Ali. Dan minta tolong ketika itu kepada Al-Abbas. Al-Abbas adalah paman Nabi yang lain.
tolong kepada Al-Abbas, tolong sampaikan kepada Abu Thalib, saya mau melihara Ali. Kemudian Al-Abbas melihara Ja'far. Ya. Akhirnya dipeliharalah Ja'far oleh siapa? Oleh Al-Abbas. Sementara Ali dipelihara oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Dan kedua-duanya masuk Islam. Ali bin Abi Thalib masuk Islam, Ja'far juga Muslim. Nah, tapi ayahnya Abu Thalib, Nabi berbuat baik, bersikap baik, memberikan budi dan seterusnya, mendakwai, mengajak untuk menerima Islam, dan pamannya itu betul-betul yakin sesungguhnya al-haq bersama dengan Nabi alaihi salatu wassalam. Sampai di saat menjelang kematian Abu Thalib, Nabi alaihi salatu wassalam mendatangi Abu Thalib. Mendatangi Abu Thalib. Kemudian berkata dengan sangat lembut, "Qul ya ammi la ilaha illallah, wahai pamanku, ucapkan la ilaha illallah, kalimatan uhajulaka biha indallah." Ucapkan la ilaha illallah, masuk Islam kau wahai pamanku. Ucapkan kalimat yang dengan itu aku akan bela engkau di hadapan Allah. Sampai titik menjelang kematian. Tapi di sampingnya ada Abu Jahal. Ya. Kemudian mengatakan, "Atarghabu an millati Abdul Muttalib, apa kamu benci dengan agama nenek moyangmu?" Ini salah satu penghalang hidayah. Berteman dengan orang-orang yang buruk. Nah, fanatik terhadap babannya. Nah, ada nenek moyang. Nabi mengingatkan lagi, diajak lagi, sampai akhirnya huwa ala millati Abdul Muttalib, tetap milih mati di atas agama Abdul Muttalib. Sedih Nabi alaihi salatu wassalam. Sedih sekali. Sampai kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayatnya mengingatkan bahwa tugas engkau hanya menyampaikan, hidayah biyadillah. Nah, Allah menurunkan ayatnya, innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi may yasha. Sesungguhnya engkau wahai Nabi tidak bisa memberikan hidayah taufik kepada seorang untuk masuk Islam. Hanya Allah sajalah yang bisa memberikan apa? Hidayah. Tugas Nabi hanya menyampaikan. Tapi menyampaikan harus. Dan itulah yang dilakukan oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Air hujan itu tadi yang datang dari langit, yang datang dari atas, menyirami bumi. Nabi telah menyampaikan ilmu kepada seluruh manusia, tetapi manusia itu ternyata tidak sama dalam menerima. Nabi menyebutkan bahwa bumi itu macam-macam jenisnya. Di antara bumi ada jenis yang subur, gembur. Ketika datang air hujan langsung diserap, diterima. Maka air yang masuk ke tanah ini betul-betul mendapatkan manfaat. Tanah yang jenis pertama ini, kata Nabi alaihi salatu wassalam, ambatatil kala'a wal usbal katsir. Menumbuhkan tanaman, rumputan, al-muhim menyerap air, menumbuhkan tanaman, sehingga manusia pun mengambil manfaat tanah ini. Ini tanah yang paling bagus. Seperti para sahabat. Ya. Karena mereka mau menerima hidayah, penuh dengan cinta, dengan apa yang Allah turunkan pada mereka. Mereka pun menjadi orang yang terbaik dan orang yang paling memberikan manfaat kepada manusia. Ada jenis tanah yang lain, dia sifatnya hanya bisa menyimpan air, sifatnya hanya menyimpan air, tapi tidak bisa menumbuhkan tanaman. Tapi mau menerima. Ya mungkin kayak danau seperti itu kan, dia mau menerima air, atau mungkin kolam. Ya. Walaupun tidak menumbuhkan tanaman, namun dia mau menerima sehingga dia bermanfaat. Manusia pun mendatangi air tadi untuk diambil, memberikan minum ternaknya, menyirami kebun-kebunnya. Namun di antara jenis tanah itu, jenis bumi itu ada ya yang tidak mau menerima air sama sekali. Seperti batu yang halus, keras, cadas. Air turun tidak disimpan,
berlalu begitu saja. Nah, ini ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Jadi yakinlah bahwa manusia itu semuanya butuh. Tugas kita adalah menyampaikan, na'am, adapun hidayah biyadillah subhanahu wa ta'ala. Taib ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Saya tambahkan sedikit permasalahan, ya, poin yang keempat. Keutamaan dakwah sangat banyak, ya, untuk memotivasi kita. Ya. Namun kita sebutkan salah satu, ya, saja dari keutamaan yang tadi, semuanya keutamaan semua. Terjaganya Islam, tersampaikannya kebaikan, dan seterusnya. Di antara buah dari dakwah, keutamaan dari dakwah itu sebab kita akan mendapatkan pahala yang terus mengalir setelah kematian. Ya. Disebutkan dalam hadis Nabi alaihi salatu wassalam, "Idza matal insanu inqata'a 'amaluhu." Jika seorang hamba itu mati, akan terputus, ya, inqata'a 'amaluhu, terputus amalannya. Tidak bisa lagi beramal. Ya. Tidak bisa lagi beristighfar, tidak bisa lagi untuk membaca Quran, tidak bisa lagi untuk beramal apapun, tidak bisa. Terputus amalannya, illa min salasin, kecuali tiga. Baik. Apa tiga perkara itu? Shadaqatin jariyah, sedekah jariyah. Yang kedua, ilmin yuntafa'u bih, atau ilmu yang diambil manfaatnya. Au waladin shalihin yad'ulah, atau anak soleh yang senantiasa mendoakan kedua orang tuanya. Nah, sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, atau anak yang senantiasa mendoakan kedua orang tuanya. Dan ini semuanya terwujud dengan dakwah ilallah. Dakwah ilallah. Sepertinya sederhana, kita hanya mengajari satu huruf, dua huruf pada anak-anak kita dari huruf-huruf Al-Quran. Baru ngajari dua huruf, alif dan ba, sampai anak ini faham, tiba-tiba kita mati sudah. Kemudian anak ini melanjutkan belajar sampai selesai belajar huruf hijaiyah dan dia bisa baca Quran. Kita punya andil tentunya. Seorang walaupun hafal semua huruf hijaiyah kecuali alif dan ba, saya hafal semua kecuali alif dan ba, bisa baca Quran enggak? Enggak bisa. Alif dan ba-nya enggak tahu. Artinya ketika dia baca Al-Quran, membaca huruf yang kita mengajari dia, mengalir kepada kita pahala itu. Betapa banyak huruf ba dan alif dalam surah Al-Fatihah. Dalam surat Al-Fatihah, ya, yang itu merupakan rukun dari rukun sholat. Kita dapat pahalanya. Ya. Nah, dan siapa di antara kita yang tidak bisa mengajari huruf alif dan ba? Artinya kita bisa memberikan andil walaupun sedikit. Ngajari wudhu, ya. Ya. Sepertinya sederhana. Saya ajari anak wudhu, nak kamu wudhu seperti ini. Diajari dari mencuci kedua telapak tangan sampai selesai. Bisa dia melakukan wudhu dengan baik, tiba-tiba kita mati selesai, tidak bisa beramal. Namun anak ini Masya Allah, berapa kali dia gunakan wudhunya setiap hari, setidaknya 5 kali dan lebih dari itu. Nah, untuk sholat, dan itu merupakan salah satu syarat dari syarat sholat, ya, kesucian. Selama dia hidup, ternyata anak ini umurnya panjang sampai 100 tahun, ya wudhu dengan ilmu yang kita ajarkan.
Apalagi kalau kemudian anak ini menjadi orang yang Masya Allah punya banyak murid, diajarkan lagi itu ilmu wudhu. Nah, tidak terhitung betapa banyak pahala yang diraih oleh orang yang berdakwah ilallah. Nah, sehingga ma'asyiral muslimin rahimakumullah, semestinya kita banyak mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar kita dimudahkan untuk mengambil peran di dalam dakwah ilallah meskipun sedikit. Kemudian pembahasan berikutnya ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita akan membahas tentang medan-medan dakwah. Ini sebagai penutup, tapi sedikit agak panjang. Kita akan membahas tentang medan-medan apa? Dakwah. Nah, untuk menjawab pertanyaan sebagian kita yang bertanya, saya mau berandil dalam dakwah, tapi apa ya? Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah. Medan dakwah itu sangat banyak, sangat luas. Nah, bukan hanya satu medan saja, satu amalan saja. Bahkan tadi mengajarkan alif, ba, itu bagian dari dakwah ilallah. Mengajari anak untuk berwudu juga bagian dari dakwah ilallah. Sekarang kita lihat ma'asyiral muslimin rahimakumullah bahwa di hadapan kita ada banyak medan-medan dakwah, medan yang semestinya kita terjun ke dalamnya. Ya. Medan yang pertama ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ya, adalah keluarga kita sendiri. Itu medan kita. Al-usrah. Ya. Nah, di dalam Islam ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Islam sangat perhatikan usrah, keluarga. Kita sekarang duduk di sini tentu berangkat dari keluarga kita masing-masing. Dan setelah kita selesai kajian ini, kita pulang ke rumah kita masing-masing. Sekarang mari kita lihat bahwa usrah itu adalah medan dakwah kita. Apalagi Anda sebagai seorang laki-laki, sebagai seorang suami, sebagai seorang bapak, Anda adalah orang yang bertanggung jawab dan akan diminta pertanggungjawaban nanti di hadapan Allah. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Masing-masing kalian itu adalah pemimpin, dan masing-masing kalian akan diminta pertanggungjawaban atas orang-orang yang dipimpinnya. Ada di bawah saya istri saya, ada di bawah saya anak saya, ada di bawah saya mungkin cucu saya, ada di bawah saya orang-orang yang berada di rumah saya. Usrah adalah medan dakwah ilallah. Nah, bahkan ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita juga menyadari bahwa sebuah masyarakat itu tidaklah terwujud kecuali apa? Dari usrah, keluarga. Kalau dakwah itu ditegakkan di masing-masing rumah, maka itu akan menjadi modal yang sangat besar untuk kemudian terpancarnya syiar Islam di seluruh penjuru negeri. Nah, ada disebutkan dalam sebuah hadis ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ketika Nabi belum hijrah, Nabi alaihi salatu wasallam mengutus Mus'ab bin Umair untuk dakwah. Yang diantara hasilnya, jadi tidaklah ada rumah-rumah orang Ansor kecuali di dalamnya sudah ada seorang Muslim. Misalnya keluarga besar masih musyrik, tapi ada 1-2 yang masuk Islam.
Dia menegakkan dakwahnya di rumah. Dan itu menjadi sebuah kekuatan besar, ma'asyiral muslimin, menjadikan sebab Madinah diberkahi sampai kemudian datangnya Nabi dalam hijrah. Ikhwatul kiram rahimani rahimakumullah. Islam demikian perhatikan keluarga. Di antara bentuk perhatian Islam, bagaimana Islam membimbing kita untuk membangun keluarga dari orang-orang yang memiliki apa? Keimanan kepada Allah, memiliki agama, memiliki akhlak. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, ya, tungkahul mar'atu li arba'in. Wanita itu dinikahi karena 4. Bisa jadi karena hartanya, bisa jadi karena kecantikannya, bisa jadi karena hasab garis keturunannya, bisa jadi karena apa? Agamanya. Apa pesan Nabi alaihi salatu wassalam? Fadfar bi dzatid din taribat yadak. Rahilah, gandenglah wanita-wanita yang memiliki agama. Kamu akan beruntung. Artinya Islam betul-betul memperhatikan apa? Keluarga. Agar keluarga itu tegak di dalamnya dakwah ilallah. Nah, jangan kemudian kita malah, aduh saya sendirian di keluarga. Loh, memang dulu Rasul tidak sendiri. Ya. Nah, sebelum kita berpikir tempat-tempat yang lain di luar kita, ada medan di hadapan kita, yaitu rumah kita, keluarga kita. Maka coba kita tegakkan dakwah ilallah di rumah-rumah kita. Apalagi kita sebagai kepala rumah tangga, orang punya kekuasaan di rumah kan kita. Buatkan maktabah, perpustakaan. Namanya perpustakaan tidak harus besar, cukup rak kecil nggak apa-apa di pojok. Ada mushaf dan terjemahannya, ada Riyadhus Shalihin dan terjemahannya. Ada buku-buku yang bermanfaat, sifat sholat Nabi, sifat wudhu Nabi, sifat saum Nabi, pembahasan tentang akhlak, adab, kisah, sirah dan seterusnya. Baik, siapkan maktabah. Siapkan pula tempat duduk yang nyaman, meja yang nyaman dengan penerangan yang bagus, sehingga ketika orang duduk di situ membaca nyaman. Ini hanya sekedar contoh. Taib. Itu pula kenapa ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, kita diperintahkan untuk menjadikan rumah-rumah kita itu tidak seperti kuburan. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, la taj'alu buyutakum maqabira. Janganlah kalian menjadikan rumah-rumah kalian seperti kuburan. Tidak digunakan membaca Quran, tidak digunakan untuk sholat. Gunakan untuk sholat. Kaum laki-laki sholat sunnah di rumah, afdal alaihim. Sholat di rumah. Di antara maksudnya adalah agar rumah itu diberkahi. Satu. Yang kedua adalah agar kita termasuk orang-orang yang mengikuti sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Sunnah Nabi, beliau juga sholat di rumah, sholat sunnah. Kemudian berikutnya adalah dakwah ilallah. Dakwah ilallah. Sebelum kita berpikir tempat lain, Nabi alaihi salatu wasallam berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Dalam tafsir dikatakan makna jaga diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka ai adibuhum wa allimuhum, ajari keluarga kalian adab, ajari keluarga kalian ilmu. Nah, perintahkan anak-anakmu sholat ketika berumur 7 tahun. Nah, kalau 10 tahun tidak mau sholat, dia bahkan dipukul, boleh dipukul. Nah, di antara sebab kerusakan masyarakat itu karena tidak ditegakkan dakwah di rumah. Ini salah satunya. Banyak anak-anak yang belum mengerti sholat dari keluarga kaum muslimin. Sudah kelas 5 SD belum sholat, tidak tahu sholat, tidak bisa baca Quran.
Lulus SD masih lagi belum bisa sholat. Akhirnya menjadi kebiasaan tidak sholat. Padahal mengatakan saya muslim. Ketika dirunut, ternyata tidak ditegakkan dakwah di rumah. Tegakkan amar ma'ruf nahi munkar di rumah-rumah kita. Ya. Baik. Ada sebuah kisah bagaimana dakwah seorang Abu Hurairah kepada ibunya. Nah. Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu sebagaimana disebutkan di dalam Sahih Muslim, sosok yang sangat berbakti kepada ibunya. Ibunya itu musyrikah. Abu Hurairah sudah masuk Islam, tapi selalu mengiringi ibunya, tinggal satu rumah dengan ibunya. Ya. Setiap hari ya, berbakti kepada ibunya, berkhidmat kepada ibunya, mengajar Islam. Sampai suatu saat, ya, ketika Abu Hurairah sedang menasihati ibunya, tiba-tiba ibunya mengucapkan kalimat yang tidak baik tentang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mungkin mencela seperti itu. Dan disebutkan oleh Abu Hurairah. Abu Hurairah hanya mengatakan, ibuku mengatakan sesuatu yang tidak aku suka tentang Rasul alaihi salatu wassalam. Maka saya pun menangis sedih. Saya tinggalkan rumah karena sedih. Menuju kepada Rasul alaihi salatu wassalam. Ya Rasulullah, saya berusaha ibu saya untuk mendapatkan hidayah. Termasuk hari ini saya nasihati ibu saya, tapi ibu saya mengucapkan kalimat yang tidak baik tentang engkau ya Rasulullah. Ya Rasulullah, doakan hidayah untuk ibuku. Kemudian Nabi mendoakan, ya Allah, berikan hidayah kepada ibunya Abu Hurairah. Pulang sahabat Abu Hurairah ke rumah. Begitu mau masuk rumah, tidak boleh sama ibunya. Ibunya sedang mandi. Terdengar suara air mandi. Setelah itu ibunya berpakaian, berhijab. Begitu Abu Hurairah masuk, ibunya mengucapkan syahadatain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nangis lagi Abu Hurairah. Yang tadi yang pertama nangis karena sedih, yang kedua nangis karena bahagia. Kembali lagi kepada Rasulullah SAW mengabarkan ibunya telah mendapatkan hidayah. Ini salah satu contoh bagaimana as-sahabah menegakkan dakwah ilallah fil bait, di rumah. Dan itu medan dakwah bagi kita. Kalau antum punya anak 5, antum dakwahi terus, arahkan. Namanya anak lah. Kita mengarahkan dengan berbagai macam cara. Kemudian 5 anak itu kemudian tumbuh menjadi 5 keluarga yang baik, muslim. Menegakkan lagi dakwah di rumah-rumah mereka. Ya. Tambah lagi terus. Itu menjadi sebuah amalan yang besar insyaallah. Kemudian yang kedua, ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, medan dakwah yang kedua yang juga penting untuk kita ingatkan dan kita bahas adalah al-masjid. Masjid. Nah, masjid, namanya masjid ada takbir biasa. Ada imam, ada muadzin. Pertanyaannya, apakah dakwah itu hanya hak prerogatif imam, kemudian juga muadzin atau takbir saja yang bisa berikan adil? Jawabannya tidak. Semua bisa memberikan adil. Ya, bisa memberikan adil. Ya. Nah, apapun yang bisa kita lakukan. Misalnya di antara kita ada yang memiliki harta untuk menyediakan air minum misal air minum. Orang kadang musafir butuh air minum, Taib ke masjid sholat, wah ada air minum ini. Akhirnya orang suka untuk datang ke masjid tadi. Atau airnya tidak mati-mati, air WC dan seterusnya. Biasanya orang butuh untuk ke belakang sholat, wah airnya lancar. Orang suka datang ke masjid itu. Awalnya suka datang ke masjid, kok ada taklim, enak, ikut duduk mendengar.
Oh di sana nyaman, ya, dikasih AC, tadinya nggak pakai AC bisa kasih AC. Jika orang saya Jumatan di sana saja, ya. Di masjid Jumatan di situ. Akhirnya dia dapat hidayah dari masjid tadi. Jadi di masjid Masyarakat Muslimin, masjid itu medan yang luar biasa. Khutbah Jumat. Kaum muslimin setiap hari Jumat datang. Ya. Maka pilihlah materi-materi yang bermanfaat untuk umat. Materi-materi yang menyejukkan. Materi-materi yang menjadikan seorang mencintai Allah, mencintai Rasul alaihi salatu wassalam, mencintai agama yang mulia ini. Nah, Taib, mungkin di ketakmiran barangkali ada semacam apa namanya, ada semacam program untuk membuat buletin barangkali. Ya. Jumat yang kemarin dibuat buletin, materi Jumat yang bulan kemarin, jangan yang sekarang. Kalau sekarang nanti sambil baca sambil dengarkan khotbah nanti. Misal nanti dibagikan, disediakan, ada yang membiayai. Mungkin buletin itu ya dia membaca biasa, tapi tahu di rumah. Ya. Istrinya membaca, anaknya membaca. Kemudian tersebar dakwah itu. Ini hanya contoh masyarakat muslimin rahimakumullah. Di bulan Ramadan dimanfaatkan masjid untuk memberikan manfaat kepada umat. Ini salah satu medan dari medan medan dakwah adalah masjid. Dan di antara yang menunjukkan betapa pentingnya masjid, Nabi alaihi salatu wassalam pertama kali hijrah yang beliau bangun pertama kali adalah masjid. Masjid Kuba. Beliau belum punya rumah. Ya. Tapi yang pertama kali dibangun adalah masjid, menjadi pusat dakwah. Menjadi pusat ilmu pengetahuan. Halaqah menuntut, halaqah Al-Qur'an di situ, halaqah ilmu. Nah, ya, termasuk taklim rutin yang ada di masjid. Ya. Alangkah baiknya kalau kemudian dipublikasikan juga, ya, apalagi zaman sekarang WhatsApp dan seterusnya. Ini menjadi salah satu sebab ya andil yang bisa kita lakukan. Ya, saya buatkan posternya. Andilnya hanya itu, nggak apa-apa, buat poster. Ya. Saya akan merekam hasil rekaman yang disebar, dicari potongan-potongan yang bermanfaat. Yunsyar, ditebarkan dan seterusnya. Yang terakhir masyarakat muslimin rahimakumullah, di antara medan tarbiyah, medan dakwah, dan ini tentu butuh perhatian khusus, adalah madrasah atau ma'had. Madrasah atau ma'had, pondok pesantren. Nah, masyarakat muslimin rahimakumullah, kalau berbicara pondok pesantren sebagai medan tarbiyah, medan dakwah, banyak hal yang bisa kita ambil. Kita memberikan andil. Saya punya tanah, andil misalnya, diwakafkan. Saya punya harta, andil untuk membeli semen. Saya punya harta, andil untuk memberikan mushaf Al-Quran untuk dibaca anak-anak. Saya punya harta, saya memberikan andil, dibuatkan perpustakaan di pondok pesantren. Saya punya andil, saya punya ballpoint banyak, saya bagi-bagi para santri, bisa. Bagaimana agar pondok pesantren itu berkembang? Bagaimana agar pondok pesantren itu bisa mencetak duat ilallah, para dai, ya, anak-anak yang soleh, anak-anak yang kokoh di atas iman, anak-anak yang kokoh di atas akidah sahihah, karena mereka yang akan meneruskan perjuangan. Kita semakin tua, kita semakin tidak punya daya dan kekuatan, dan ada saatnya kita akan meninggalkan dunia ini. Ya. Maka manfaatkan sebaik-baiknya ma'had atau pondok pesantren itu, karena ini diantara tempat yang sangat barokah untuk seorang memberikan andil. Wah, saya tidak bisa ngajari ilmu. Tidak harus dengan mengajari ilmu. Mungkin antum menghibur anak-anak kecil yang sedang sedih, tidak semangat. Nah, kamu kok tidak semangat belajar? Mungkin punya masalah, ya. Antum nasihati, antum hibur, sehingga semangat kembali. Apakah ini bukan andil? Ini andil. Nabi pernah berjalan suatu saat di jalan, ada anak kecil sedang nangis sedih. Karena apa? Karena dia sedang mainan burungnya mati. Nabi alaihi salatu wasallam sosok yang sangat penyayang.
melihat kejadian seperti itu tidak kemudian berlalu begitu saja, bukan urusan saya, kan tidak. Bukan anaknya Rasul alaihi salatu wassalam, bukan kerabatnya Rasul alaihi salatu wassalam. Anak kecil yang sedang menangis, ya, karena burung pipitnya mati. Ternyata didekati oleh Nabi alaihi salatu wassalam, dihibur, dipanggil, ya Aba Umair, ma fa'alamul ghair. Nah, jadi berbicara andil di pondok pesantren sangat banyak. Ya. Kalau kita duduk di pondok pesantren, kita akan melihat banyak hal yang bisa kita lakukan. Fa'ala kulli hal ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Ini sedikit yang bisa kita sampaikan, bahwa dakwah ilallah adalah amalan yang besar, amalan yang agung, amalan yang dengan sebab itu akan tersebar Islam, dengan sebab itu sebuah negeri akan menjadi negeri yang diberkahi, penduduknya akan menjadi penduduk yang beriman, bertakwa, dan dengan sebab itu sebuah negeri akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat, berfaedah. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.